Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabag Binop dari Subdit, teman-teman Resmob, Krimumpolda Metro Jaya, teman-teman media. Siang ini ada dua pengungkapan yang dilakukan oleh teman-teman dari Resmob. Kita ketahui beberapa hari yang lalu pada saat konferensi pers tentang beberapa pengungkapan kasus kejahatan jalanan yang diungkap oleh teman-teman dari jajaran Krimumpolda Metro Jaya dan juga Polres yang memang sempat terjadi peningkatan yang sangat signifikan dalam hal pengungkapannya, khususnya kejahatan curas di jalan yang sampai dengan saat ini memang masih meresahkan masyarakat. Banyak masyarakat yang resah dengan adanya kejahatan jalanan yang tidak segan-segan dan tidak pandang bulu dilakukan dengan kekerasan menggunakan senjata tajam yang ada. Ya. Banyak pengungkapan, bahkan ada korban yang meninggal dunia dari hasil dari pelaku-pelaku begal atau kejahatan jalan tersebut yang biasa kita sebut tindak pidana curas, pencurian dengan kekerasan. Kemarin sempat saya sampaikan ada pengungkapan kejahatan curas yang TKP-nya itu di daerah Bekasi, Tarumajaya. Pada saat itu 5 orang pelaku yang sudah berhasil kita amankan, ya, dengan satu korban luka bacokan. Maaf, saya angkat begini aja ya. Ini korban luka bacokan dengan kendaraan roda 2-nya dibawa dan juga handphonenya yang direbut pada saat itu oleh pelaku-pelakunya. Gak apa-apa, diangkat aja, gak apa-apa. Ini pelaku-pelakunya. Awalnya 5 kita amankan, kemudian ada penambahan 2 lagi, 480 penadah dari kendaraan roda 2 dan juga handphonenya. Handphone sekarang masih kita lakukan pencarian. Kemudian ada satu lagi yang berhasil kita amankan sekitar 12 Oktober yang lalu. Ini jokinya. Mereka punya peran masing-masing. Ya, ini tersangkanya. Maaf, kita nggak bisa hadirkan di sini. Yang kita amankan terakhir adalah inisialnya R alias B. Ini perannya yang merencanakan aksi pembegalan ini. Kemudian dia juga bekerja sebagai joki pada saat melakukan aksinya di daerah Tarumajaya. Saya ingatkan lagi modusnya pada saat itu memang pelaku ini biasanya mencari jam-jam yang rawan. Jam rawan itu tengah-tengah malam. Kemudian lokasi-lokasi yang memang rawan tempat sepi. Melihat ada korban yang jalan melintas di tempat sepi mengendarai sepeda motor, itulah kemudian pelakunya melakukan aksinya. Mereka biasanya berkomplot, termasuk ini ada sekitar 2 motor, 2 sepeda motor, ada yang berbonceng 3, ada yang berbonceng 2. Ya, mereka melakukan aksinya, melihat kemudian yang satu memepet si korban. Setelah itu dengan upaya paksa untuk merampas harta milik korban termasuk sepeda motor. Pada saat itu korban sempat melakukan perlawanan. Yang terjadi adalah salah satu pelaku ini melakukan pembacokan dengan menggunakan celurit. Ada celuritnya, ada. Ya, senjata tajam dengan celuritnya. Maaf. Ini ya, yang mengenai tangan kiri korban pada saat itu. Sehingga korban tergeletak, kendaraannya diambil dan juga handphone milik korban dibawa kabur. Ini yang kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya
teman-teman Resmob kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan awalnya adalah 5 orang tersangka, baik itu yang melakukan pembacokan sendiri, kemudian joki, dan juga yang menyiapkan senjata atau celurit. Ini kita jerat di pasal Undang-Undang Darurat tahun 51, Darurat nomor 12. Dan pengembangan juga berhasil mengamankan 480-nya penadanya. Penada dari roda 2 hasil curian si pelaku ini. Ya, jadi total semuanya ada 7 yang sudah kita amankan. 5 yang beraksi, 1 yang menyiapkan senjata tajam, dan 1 480-nya atau penadahan. Ya, ini akan kita proses teman-teman semuanya. Kita jerat dengan pasal 365 sesuai perannya masing-masing. Ini ancamannya adalah 9 tahun penjara. Kemudian juga Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51 dan 480 KUHP. Ancamannya adalah 4 tahun penjara sesuai dengan peran mereka masing-masing. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga sama teman-teman dari Subdit Resmob berhasil mengungkap 1 tindak pidana curas juga, kejahatan jalanan. Ini modusnya sama, hampir mereka modus sama. Biasanya mereka melakukan dengan melakukan patroli dulu, minimal 1 atau 2 motor. Nah, yang terjadi inilah di daerah Depok, Jalan Pramuka sana, di Kelurahan Mampang, di Pancoran Mas ya, Depok ini. 1 motor dengan boncengan bertiga, kemudian melihat ada korban yang kebetulan berjalan sendiri pada saat itu ya, sendiri, sama modusnya, dipepet, tetapi tanpa ada basa-basi. Pelaku turun langsung membacok di beberapa tempat ya dari tubuh korban. Yang pertama adalah di punggung dengan 1 bacokan, kemudian di tangan kanan ada 1 bacokan, juga di paha ada 2 bacokan ya, di daerah paha 2 bacokan. Jadi kok ada sekitar 4 titik bacokan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini dari 3 orang pelaku ya. Kenapa? Karena pada saat itu si korban berupaya untuk mempertahankan hartanya atau motornya ini. Handphone sempat diambil, tapi korban berupaya untuk motornya tidak sempat tidak diambil. Kemudian korban berupaya untuk melawan, sehingga terjadi penusukan yang dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Ya, karena teriakan yang keras sehingga masyarakat ada yang tahu. Pelaku melarikan diri cuma dengan membawa handphone milik si korban saja. Sepeda motor tidak sempat untuk dilarikan. Nah, ini kemudian korban dibawa ke rumah sakit dan melaporkan. Dari situ kita berhasil mengamankan. Yang pertama adalah saudara RW ya, alias T inilah yang membacok korban di bagian punggung ya. Kemudian yang kedua adalah saudara AW, ini yang membacok korban di lengan kiri. Sementara 1 lagi pelaku yang membacok di paha, 2 pahanya, ini masih menjadi DPO dengan inisialnya adalah BJ ya. BJ ini adalah yang membacok di pahanya, ini yang melarikan diri. Sampai sekarang masih kita lakukan pengejaran, tetapi identitas si pelaku sudah kita ketahui. Sementara tim masih bergerak di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap si pelaku. Barang bukti sudah kita amankan ya, termasuk celurit yang dia gunakan. Juga ada beberapa barang bukti yang lain masih sudah kita amankan juga. Ini masih terus kita lakukan pengejaran teman-teman semuanya. Kita persangkakan di pasal 365 KUHP. Ancamannya adalah 9 tahun penjara ya. Kejadian sekitar tanggal 27 Agustus yang lalu, pukul 3 subuh atau hampir mendekati 4 subuh, setengah 4 subuh pada saat itu, di daerah Jalan Pramuka. Ini mungkin 2 pengungkapan yang dilakukan teman-teman dari Resmob. Kita
kita menyikapi beberapa yang pernah saya sampaikan tentang adanya kejahatan-kejahatan jalanan sekarang jadi marak, sehingga memang tim yang dibentuk oleh Pak Kapolda Metro Jaya dipimpin Krimum Polda Metro Jaya bersama-sama dari tim Polres terus bergerak untuk bisa melakukan pengungkapan terhadap kejahatan-kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Ini mungkin terima kasih teman-teman. Ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Pak, terima kasih. Yang pertama yang ingin saya tanyakan terkait tentang tidak dihadirkannya tersangka. Apakah ini karena anak di bawah umur atau memang dia sakit tertular COVID? Kita nggak ngerti karena sudah 2 kali tanpa ada tersangka. Padahal kan tersangkanya sampai 7 orang. Nah, mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih. Yang lain silakan. Memang benar ada kebijakan yang perlu yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya dalam hal ini. Kita melihat sekarang bahwa kita berupaya secara humanis untuk kita bisa sampaikan konferensi pers kepada teman-teman media semuanya dengan tidak menghadirkan tersangka di sini, ya, karena kita berupaya humanis lah dalam hal ini secara kemanusiaan juga. Tetapi di satu sisi juga kita akan siapkan foto-fotonya untuk bisa kita tampilkan sebenarnya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini humanis saja yang kita lakukan, kita upayakan. Oke? Yang lain silakan. Oke, Bu. Ya? Nggak kedengeran? Sepeda motornya? Ya. Kalau yang di pertama yang saya sampaikan tadi di daerah Bekasi, memang sepeda motornya ini sempat terjual kepada si pelakunya itu adalah apa? 480-nya ya. 480-nya itu inisialnya M. Ya. Ini alamatnya di daerah Bekasi. Dia adalah penadahnya 480-nya. Awalnya kan 5 kita amankan. 5 itu 4 pelaku yang bermain, 1 DPO yang karena 5 orang yang bermain, kemudian 1 yang menyiapkan senjata tajam, sudah kita amankan. Terakhir 480 sama yang jokinya itu yang merencanakan, tapi dia joki pada saat itu, ya. Oke. Dia jualnya hampir sekitar 2 jutaan rata-rata ininya, ya. Memang itu rata-rata tergantung jenis motornya. Yang lain, oke silakan Pak Kabit. Ini kan di masa pandemi COVID ini kan situasi ekonomi makin sulit. Gejala atau tren kejahatan ini kita cermati semakin mengerikan gitu. Apakah tidak ada antisipasi ke depan dari Polda Metro Jaya melihat tingginya intensitas dari kejahatan ini melakukan patroli-patroli terutama di daerah pinggiran? Karena kalau saya lihat di daerah pinggiran ibu kota ini sedikit sekali saya melihat ada patroli yang meraung-raung gitu, sehingga dengan demikian itu membuat adanya kecenderungan tingkat kejahatan terjadi di sana Pak Kabit. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih masukannya. Saya sudah pernah sampaikan pada saya menyampaikan ada beberapa bagaimana tren kejahatan per minggu ya. Menyikapi bahwa ada beberapa memang kejahatan yang meresahkan masyarakat, khususnya di kejahatan pencurian kekerasan. Kapolda ini sudah membentuk tim yang tadi saya sampaikan. Ada tim khusus untuk kejahatan jalanan yang dipimpin oleh Krimum Polda Metro Jaya, kemudian juga para polres-polres wilayah semuanya, ya, dengan mengedepankan adalah kegiatan preemptif, bagaimana kita menyambang memberikan edukasi sosial kepada masyarakat secara preemptif yang biasa dilakukan oleh teman-teman dari Bimas, kemudian dari intelijen, penggalangan-penggalangan memberikan edukasi ke sekolah-sekolah melalui media sosial yang ada. Kemudian ada yang namanya preventif, seperti yang Mas tadi sampaikan. Preventif kita adalah kita lakukan patroli-patroli. Pertama kita mapping dulu jam-jam rawannya. Jam-jam sering kejadian curas-curas seperti ini adalah jam-jam, misalnya jam 11 sampai jam subuh hari ini, 4 sampai jam 5 subuh. Ini jam-jam rawan. Kenapa? Karena memang sepi. Situasi pandemi COVID-19 ini kan memang diharapkan kita di rumah saja.
Makanya kegiatan-kegiatan apapun jam 12 sudah habis, tutup sekarang di PPKM level 3 ini. Nah itu jam-jam rawan yang diambil. Kemudian dipetakan lagi lokasi-lokasi rawan. Misalnya Jakarta Timur, lokasi rawannya mana sih? Jakarta Barat mana? Nah ini yang tim-tim patroli, baik itu Raja Wali, apalagi namanya itu? Banyak ini. Jaguar, kemudian tim-tim dari Polda Metro, Krimum ini melakukan patroli. Kita setiap malam sini apel, Mas. Apel bersama gabungan kita untuk skala besar, setiap malam kita lakukan patroli di jam-jam rawan dan lokasi yang rawan. Nah, kita harus berkolaborasi dengan masyarakat juga bersama-sama untuk bisa sama-sama kita mengamankan semuanya ini. Itu yang namanya siskamling atau apa di wilayah masing-masing. Nah, ini harus bersama-sama semua. Itu secara preventif. Secara represifnya atau penegakan hukumnya, inilah yang dilakukan oleh teman-teman dari Resmob. Apa? Pengungkapan kasus-kasus semuanya. Biasanya kalau kita mengungkap sindikat curanmor saja, satu kali nangkap sindikat, setelah kita dalami bisa sampai 100 kali dia melakukan. Satu kali pengungkapan. Termasuk ini kita dalami juga. Kita masih mendalami. Apakah cuma satu di TKP ini saja? Kemungkinan nanti akan berkembang. Kita akan mengumpulkan LP laporan polisi yang lain yang ada di wilayah-wilayah. Ya, jelas ya saya? Oke, terima kasih. Cukup? Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan lagi satu lagi, bahwa Polda Metro Jaya juga sedang melakukan kegiatan operasi mandiri wilayah, namanya Sikat Jaya. Sudah 10 hari kita lakukan. Ini termasuk hasilnya kita berikan. Ya, target yang diberikan oleh masing-masing dari Mabes Polri ke Polda, Polda kepada satker-satker yang memang dikedepankan ini. Ya, terima kasih. Iya, masalah? Pinjam yang semalam itu nanti hari Kamis saya gelar di sini. Atau saya sekarang aja dikit ya, baru nanti hari Kamis saya istirahat dulu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi Rabu Kamis Pak Yusri istirahat. Ada yang nanya saya nggak jawab. Oke, nggak apa-apa. Ya, betul Bi? Setuju nggak? Ya, alhamdulillah Pak Yusri istirahat. Bilang nggak apa-apa. Kapan? Tadi malam ya? Oke, tadi malam teman-teman juga sudah mengikuti semuanya. Ada beberapa media, termasuk TV One ya, ikut ya. Oke, nanya lagi tuh, udah tahu sana. Kita berhasil melakukan penggerbekan di daerah Komplek Gading Bukit Indah, Blok H nomor 2627 Kelapa Gading. Ini 2 ruko yang diduga dipergunakan sebagai tempat usaha fintech atau pinjol ilegal. Ya. Ada 4 orang yang sudah kita amankan. Karena memang pada saat itu cuma ada 4, yang lain itu ada kegiatannya melalui WFH mereka. Kalau malam hari itu WFH mereka. Kalau siang baru di kantor untuk kegiatan intinya. 4 orang yang kita amankan. Ya. Adapun ada aplikasi yang digunakan itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 aplikasi yang ilegal. Dari 4 tersangka, 5 aplikasi yang ilegal. Semuanya masih kita lakukan pemeriksaan karena pada biasanya di tempat tersebut, 2 ruko tersebut itu cukup banyak. Kalau siang hari itu ada sekitar 100 lebih, 170-an pegawainya mereka. Tetapi ini yang sudah kita amankan adalah 4 dari 5 aplikasi yang ilegal. Modusnya sama seperti yang diamankan kemarin di daerah Green Light, yang sekarang jadi lagi marak. Masyarakat sekarang ini merasa tersiksa dengan para pelaku-pelaku pinjaman online yang cukup tinggi bunganya. Ini kegiatan meresahkan.
Polda masih bergerak terus. Ya, Polres pun wilayah juga sama. Dari Polres Pusat juga sudah melakukan penggerebekan. Polres Barat juga sudah kemarin. Polda Metro Jaya juga sudah 2 tempat. Ini masih terus kita lakukan. Kita masih selidiki. Ya, kami tidak akan pernah segan-segan untuk menindak para pelaku-pelakunya semuanya. Nanti lengkapnya akan kita sampaikan pada saat konferensi pers. Untuk semuanya kita kumpulkan jadi satu di sini. Cukup Bu Yana? Iya, Bu Yana ikutlah kemarin yang ke Green Lake. Sama saya bilang, ya, sama. Di situ ada 3. Yang pertama adalah marketingnya. Marketing itu yang mempromosikan kepada orang-orang untuk melakukan pinjaman online. Kemudian ada yang kedua bagian analis. Orang kalau sudah masuk daftar, kemudian diminta datanya, masuk ke analis. Di analis ini, kemudian dianalisa dia, apakah Bu Yona ini KTP-nya sudah sesuai belum? Atau KTP palsu? Kalau KTP palsu ditolak. Kalau udah sesuai, dia cek semuanya, oh iya, mau minjam sekian, oke. Nanti berjalan pinjaman itu. Kalau ditunda, atau tunda membayar, atau tidak membayar, ada yang ketiga itu namanya bagian penagihan. Penagihan melalui media online. Ada juga penagihan yang langsung face to face. Online itu yang saya katakan dari awal itu. Bu Yona, kamu sudah 10 bulan tidak bayar, segera bayar. Kalau tidak akan saya amankan kamu, saya tangkap kamu. Dikasih gambar porno di situ. Ya kan? Ya. Ada gambar porno yang dia crop mukanya ibu itu, ada yang dikasih gambar porno yang lain. Ini makanya kita jerat juga dengan pornografi, dengan ancaman-ancaman semuanya, mereka semuanya. Itu modusnya operandinya, Bu Yona, ya. Oke, yang lain cukup. Tadi dulu, ini kamu tanya sepakat dulu temanmu dulu. Kamu ini udah langsung nanya masalah itu, masalah jalan raya, nanti dulu. Kita masih pinjol ya. Oke, pinjol juga. Oke, pinjol, silakan. Pinjol. Nah, ini yang saya bilang berjilid. Nanti hari Kamis kamu datang ke sini ya, nonton ya. Ya, saksikan. Cukup? Kan tadi kalau saya bilang kan, hari Kamis kamu datang, saya kasih tahu semuanya. Bagaimana ada lagi modus-modus yang dilakukan oleh, jadi kami masih dalami. Ya, modusnya itu bermacam-macam. Ini lagi didalami sekarang ini. Itu modus yang pertama. Modus kedua, 3 dan 4 nanti kita tunggu. Lanjut yang lain. Cukup ya? Apalagi yang lain? Kamis saja tuh ada. Ya? Kamis saja. Hari Kamis saja? Alhamdulillah. Mau tanya apa, Bu? Enggak, jangan nanti saya di SMS lagi kan hari Kamis. Ya? Mutasi. Iya. Kami ini semuanya anggota Polda Metro Jaya. Ya, Kabak Binop ini berapa bulan masuknya Pak Binop? 3 bulan. Kenapa nggak ditanya 3 bulan lalu? Kenapa Pak Kabak masuk Kabak Binop? Mutasi itu adalah hal yang wajar. Di medan pertempuran, mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.